lihatnya itu. Yahweh vs Allah Arab. Waduh. Gimana? Ya, kamu Yang penyembah jelas Allah Allah kan? itu ya Allah nggak pernah nyesal. Gimana mau nyesal? Apakah memang dia ada? Hah? Apakah Ada lah. memang dia ada sehingga Ada. tidak pernah menyesal? Ada. Oke. Kalau Iblis ada, Mikana ngajarin loh, Tuhan yang nggak kelihatan itu nggak perlu kelihatan, dia bisa kita percaya bahwa dia ada. loh, Tuhan saya memang tidak kelihatan karena dia mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Dan dijelaskan eksistensinya dengan jelas, yaitu roh. Ya, dia sumber segala roh. Zakaria 12 ayat 1. Nah, sedangkan Tuhanmu apa eksistensinya? Hah? Ya eksistensinya menciptakan alam semesta. Al-Quran menggambarkan Eksistensi itu bagaimana alam artinya semesta ini keberadaan, diciptakan. wujudnya apa, Mas? Dari situ aja Oke, kamu baik. gagal paham. Baik, coba Mikana buka deh 1 Roma 20 sampai dan seterusnya. Silakan. 1 Roma. 1 Roma 20. Kok ada 1 Roma? Nggak ada 1 Roma. Roma 1, sorry. Roma 1 1 Roma. 20. Sorry. Loh, kenapa ketika saya bertanya tentang imanmu, kamu kutip jawabannya di dalam kitab suci saya? Ya, karena kamu mau kebanyak- nyontek? Nggak nyontek. Sebetulnya jawabannya itu banyak terdapat di apa namanya? Di Bible. Pertanyaan teman-teman Kristen. Iya. Ketika saya bertanya tentang siapa Tuhanmu, seperti apa eksistensi Tuhanmu, kamu malah kopas jawabannya di dalam kitab suci saya. Ya nanti saya tunjukkan di Al-Quran, nggak percaya. Ya kan? Memang sudah kubilang Nah. tadi bahwa kitab suci ini memang menyempurnakan segala semua kitab, dan terbukti ya dilakukan Tapi oleh kenapa Jul. ada Tuhan nyesal, Mikana? Ayo, Nanti kita bacalah bahas dulu. itu. Tapi Bacalah dulu mana itu. datanya kalau Tuhanmu itu ada, eksistensinya apa? Eksistensinya dia yang menghidupkan. Nanti Mikana turunkan aku gara-gara aku sebut itu. Enggak. Saya nggak Oke, turunkan. Kalau baik. pikir saya ini seperti polemikus, nggak bisa berdiskusi, nggak bisa tunjukkan data, lalu menurunkan. Ya udah itu dulu, Mencip- nanti saya sebentar saya jelaskan bagaimana eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu. Eksistensi itu keberadaan ya, wujudnya apa? Ya, tunjukkan data dan dalilnya jadi dalam kitabmu. sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan dia nggak ada. Contohnya pikiran. Bisa kita bedakan orang yang ada pikiran dengan yang orang nggak ada pikiran. Orang yang ada pikiran dia mampu berpikir dengan cerdas. Sementara orang yang nggak berpikiran ya orangnya gila. Itu menandakan bahwa dia nggak ada akal. Dari situ aja kita bisa membedakan dengan akal kita gitu. Beda. Kok kamu bahas kepikiran? Pikiran Iya dong. itu adalah Karena dalam baik ya silahkan selesaikan dulu. Saya kan tanya eksistensi Tuhanmu apa, wujud Tuhanmu apa. Lalu kamu membahas sesuatu yang tidak terlihat itu Nggak, bukan berarti baik. tidak ada, yaitu seperti Oke, standarnya apa sih Pikiran karena itu eksistensi? kesadaran mental. Baik, sekarang Kesadaran gini aku kita tanya. yang dimana berasal dari otak kita ini. Ya, oke. Aku tanya sama Mikana, eksistensi Tuhan yang Mikana bisa akui itu apa? Apa standarnya? Makanya bisa Ya, dijawab harus ada berdasarkan apa yang standar. tertulis di sini. Ya, Karena ini ada standar juga- kebenarannya firman Tuhan. Baik. Gini, Mikana, banyak orang yang meletakkan standar itu berdasarkan penglihatannya dia. Jadi kalau ada orang atau ada sesuatu di depannya dia baru dianggap ada. Padahal tidak seperti itu. Contoh hari. Hari itu kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ini udah Di mana kemana-mana, dia jangan tinggal. melebar sana, melebar sini. Ya saya Makin kasih melebar contoh kamu. analogi. Masa nggak boleh sih? Kita kan orang-orang yang berpikir. Nah lanjut. Oke, yang saya tanya apa eksistensi dan Ya. wujud dari Dia Tuhanmu, menciptakan kalau alam betul Tuhanmu semesta eksis. ini. Dia menjelaskan, dia menciptakan alam semesta ini. Dia menceritakan apa-apa yang kita tidak tahu pada waktu itu. Sekarang kita tahu. Abang, Itu, dari Mikana. dulu saja keberadaan wujud Tuhanmu nggak kelar-kelar. Ya memang nggak dijelaskan wujudnya. Ya itu Nggak dia. perlu dijelaskan wujudnya. Bagaimana Jadi nggak bisa perlu meyakini dijelaskan Tuhanmu wujud itu ada seperti kalau apa. nggak dijelaskan seperti apa keberadaannya? Sekarang gini Mikana. Saya tanya sama Mikana deh. Bagaimana wujudnya akal itu? Bentuknya gimana? Akal itu yang berasal dari pikiran kita ini, dari otak kita, jelas Ya sumbernya bentuknya, dari saya mana? tanya bentuknya bukan asalnya.
bentuknya. Oh Tuhan, kok bentuknya itu kan abstrak. Itu kan cara berpikir kita yang berasal dari otak kita ini, kesadaran mental kita yang berasal dari sini. Tuhan, ya. oke, roh yang nggak kelihatan itu gimana cara menjelaskannya? Penalaran, persepsi, emosi, keyakinan yang dalam otak kita ini. Ya seperti itu, Tuhan itu, seperti itu cara mengenal Tuhan itu melalui Tuhan sifat-sifatnya. itu berarti hasil ciptaan imajinasimu sendiri. Baik, gitu ya. sekarang gini Mikana, ada Tuhan turun ke bumi, ya kan? Tapi dia tergambar dari sifat-sifatnya, dia tidak maha tahu, ya kan? Dia disiksa oleh tentara Romawi. Itu tidak menunjukkan bahwa dia eksistensi sebagai Tuhan, hanya dia eksistensinya berwujud. Nah, yang wujud yang tidak mau ini, dia nggak kelihatan, ya kan? Tapi bisa dijelaskan bahwa dia maha kuasa. Contoh, makanya kita kalau dalam Islam itu dikenal apa? Melalui sifat-sifatnya. Sama dengan akal. Sifat-sifatnya akal itu apa? Kemampuan orang berpikir. Mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu Mikana. Nah sebenarnya di dalam, banyak sih betulnya di dalam Bible. Makanya udah, nggak usah melebar kemana-mana dulu. Ya udah. Udah aku bilang bos. Dari dulu nggak kelar eksistensi Tuhanmu. Bagaimana kita bisa percaya kalau Tuhanmu itu ada? Kalau ada yang bertanya sama saya, udah diam dulu bos. Iya sudah, silakan. Ini bos cabe ini ngomong terus. Iya sudah. Kalau nggak ngomong kan nggak rame. Nanti bilang kita berdua bisu-bisuan ini. Penonton kabur ya kan? Saya harus bantah Mikana. Kalau saya dengar aja Mikana gini, wah malas penonton denger, nggak seru kan? Ya, tapi ketika saya bertanya, kamu nggak bisa menjawab. Silakan. Ya. Sudah saya jawab, Mikana cantik. Aduh. Lah apa yang mau dijawab? Itu tadi saya jawab tadi kan. Tuhanmu aja. Nggak bisa kamu jelaskan. Dari kesimpulan pembicaraanmu itu dapat disimpulkan bahwa Tuhanmu itu hasil ciptaan imajinasimu. Tidak, karena Tuhan itu dijelaskan dalam kitab. Nah sekarang Mikana tahu Tuhan dari mana? Kalau nggak dari kitab. Ya makanya kitab suci ini bisa menjelaskan kepada kita sama-sama kita punya kitab, keberadaan Elohim itu seperti apa. Oke. Nah, Mikana, di dalam Bible dikatakan apa namanya? Kasihilah Tuhanmu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Saya dengar tadi Mikana bilang, nggak usah dipikir-pikir lah itu. Pokoknya percaya aja kan itu tadi ya, kalau nggak salah ya. Nggak ada seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengenal apa namanya antara Yesus dengan Bapaknya? Di mana Bapaknya mengatakan bahwa dia maha kuat, dia bukan maha, dia kuat, dia agung, dia tahu. Lalu Yesus sebagai Yeshua. Sorry aku keceplosan ya, dimaafkan ya. Ya dimaafkan saudaraku walaupun banyak dosamu. Yang Mikana yakini sebagai Tuhan tidak menunjukkan sebagaimana seperti Yahweh. Nah itu gimana Mikana? Beda loh. Ini sifatnya nih gimana itu Mikana? Makanya kami bingung gitu loh. Pakai akal kami itu bingung karena beda ini. Yang satu dia kuat, dia tidak bisa disentuh oleh apapun, ya kan? Tidak ada catatan Yahweh itu bisa dianiaya. Lalu Yesua. Udah makanya jangan belajar kemana-mana. Saya akan tunjukkan data menurut pikiranmu, ya, menurut anggapanmu. Yeshua HaMashiach itu lemah, bisa dikalahkan, tapi tidak. Ya silahkan. Tidak, saudara. Gimana? Ya ini dia datanya. Tapi saya kasih tahu dulu sama kamu ya dengan jelas. Eksistensi Tuhan kami dijelaskan di sini 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Karena apa? Dia adalah roh yang berkuasa. Yohanes 4 ayat 24. Tetapi dia bisa menampakkan diri. Tapi paling tidak jelas nih eksistensi wujudnya apa? Dia adalah roh. Roh yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Yohanes 4 ayat 24 dan 1 Timotius 6 ayat 16. Lalu ya, kenapa dia yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri itu, yang tak seorang pun mampu untuk melihatnya, tetapi dia bisa menyatakan dirinya, menampakkan diri kepada umat ciptaannya, sehingga umat ciptaannya mengenal dia satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang sudah tertulis di 1 Timotius 6 ayat 14-15. Ketika Tuhan Yesus HaMashiach disalibkan, ya, didera, dicambuk oleh tentara Romawi, disalibkan oleh orang Farisi, oleh karena hasutan orang Farisi, lalu kalian menganggap Tuhan Yesus HaMashiach lemah? No, itu justru kemuliaannya. Karena apa? Berdasarkan dalil saudaraku, ini dia saya bacakan.
Saya selalu berdasarkan firman Tuhan ya. Kalian apapun kata kalian kepada Tuhan Yesus Hamasiah, imanku tetap teguh. Karena apa? Firman Tuhan berkata ya, begini dia. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang penuh kesakitan. Dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya, dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Sesungguhnya, dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya. Tetapi, kamu menganggap dia kena kutung. Kamu menganggap dia lemah, dia kalah, dihajar dan didera oleh Elohim. Namun, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan menimpa atasnya. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilur-bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Wow. Jadi ketika darahnya yang tercurah itu, saudaraku, yang menetes itu justru memberikan keselamatan kekal bagi umatnya yang percaya bagi dia, kepada dia. Itulah kemuliaan Tuhan Yesus Hamasiah. Waktu Yesus Hamasiah mau disalibkan, Bapa, permuliakanlah anakmu. Karena apa? Kemuliaan Bapa adalah dia menghapus dosa umat manusia yang percaya kepadanya, supaya kita layak masuk surga. Nggak ada yang seperti dia, bos. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus Hamasiah adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha mulia. Dia telah menyelamatkan umatnya dengan karyanya sendiri yang telah disaksikan murid-muridnya. Dia disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia bangkit, dia membangkitkan umatnya. Mata'i 27 ayat 50 sampai 53. Dan dibawa ke surga. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Coba saya tanya sama kamu, bos cabe. Ya, bos cabe di masa depan. Mana buktinya kalau sesembahanmu itu sudah menyelamatkan? Yang disaksikan oleh manusia, kalau betul sesembahanmu itu penyelamat. Silakan, jawab pakai data dan dalil. Jangan pakai asumsi. Berat memang ini, saudara-saudara. Buka mikrofonnya. Buka mikrofonnya, Jun. Aku tadi mute di sini loh. Aku nih. Gak usah di mute di situ, aman lah. Tanganku sana lagi. Oke, baik. Di surat Al-Isra ayat 67 itu saya langsung ke terjemahannya aja ya. Kemudian ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan kamu berpaling, Al-Isra itu menyelamatkan ya Allah. Kemudian di surah Zumar ayat 53. Satu-satu dulu. Tadi bentar-bentar saya catat. Silakan. Al-Isra ayat berapa tadi, bos? Al-Isra ayat 67. 67. Baca dulu dong, yang lengkap bacanya, jangan sepotong-sepotong. Oh, yang lengkap. Saya tadi baca semua lengkap. Baiklah. Karena saya bukan seorang hafiz, ya saya harus baca, ya kan? Wait ya, sabar ya. Langsung aja dua dalil ya. Di Zumar juga satu, Mikana, silakan. Di surah Zumar ayat 53. Hah? Kalau surah Zumar itu nomornya 39 Ini ayat 53. Al-Isra, bukan Al-Isra dulu nih, Al-Isra ayat 67. Sekalian dua lah. Jadi Mikana ini Sama yang mana? Sama Zumar. Az-Zumar nomornya 39 ayat 53. 39. Ya. Oke. Bentar. Az-Zumar Sudah? yang bentar dulu. Az-Zumar itu Quran surah berapa itu? Dekat 53 kemana? ayat 53 nomornya 39. Oh, iya 39 ya. Ya. Ayat berapa? Ayat Zumar ya, ayat 53. 39 ya. Ya. Ayat 53. Cuma cukup dua. Az-Zumar Ya, ayat ayat 53. 53. Nomor 39
ayat 53. Kita di Oke, oke. Al-Isra dulu ya. Ya, silakan. Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru, kecuali Dia. Akan tetapi, ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Manusia memang selalu ingkar. Jadi Allah di situ menyelamatkan di situ ya. Itu buka, sudah. Ya, silakan. Satu lagi baca. Nah, kemudian satu lagi di surah Az-Zumar. Senyum-senyum dia ya. Luar biasa ini dia penginjilannya ya kan. 39. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dalam kurung dengan menzalimi dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi konteksnya Maha Pengampun itu apa? Dia menyelamatkan manusia apa? Dari ketidakkekalan yang dimana teman-teman sebelah, saya nggak mau nyebut apa, Mikana Kristen atau bukan, aku nggak ngerti nih. Nah, dalam perspektif itu ya kan menyelamatkan dari ketidakkekalan. Nah, dalam premis Islam di situ menyelamatkan dari dari api neraka, diselamatkan dari api neraka menuju masuk ke surga. Seperti itu, Mikana. Banyak sih nanti kalau memang ini di surah. Boleh saya bertanya, Bang? Ya. Mohon maaf. Boleh, silahkan. Mesianik bukan mekanik ya. Ya betul. Mesianik itu artinya Ya, penyembah atau pengikut Yahweh Yeshua Masih Elohim yang Esa. Ya. Yang tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan 1 Kefha 4 ayat 16 ya. Para rasul menyebut diri mereka adalah Meshihim. Yaitu mesianik, pengikut Yeshua Masih. Oke, Bos. Mohon maaf, saya mau tanya dulu di Al-Isra ayat 67. Kan di sini Tuhanmu menyelamatkan orang dari laut ke daratan. Mohon maaf, yang saya tanya bahwa sesembahanmu penyelamat masuk surga, bukan ya yang kena bahaya di laut dibawa ke daratan. Orang banyak itu kena musibah di lautan, gak percaya Tuhan dia bisa nyampe ke daratan. Terus Az-Zumar ayat 53. Di sini Tuhanmu itu mengampuni dosa-dosa. Ini kan teori. Praktikalnya mana kalau Tuhanmu sudah mengampuni dosa, Dia penyelamat dan telah membangkitkan umatnya dan masuk surga, karena semua manusia metong. Penyelamatan itu tentang kebangkitan hidup masuk surga, Bos. Bukan kena kecelakaan di laut terus karena sampai ke darat terus Dia Maha Penyelamat. Ini berbicara tentang keselamatan kekal, kebangkitan hidup dan masuk surga. Itu yang kita bahas, Bos. Berat dia, sudah mulai pusing. Oke, baik. Ngeri framingnya. Tapi nggak apa-apa lah. Memang Mikana harus begitu kan. Oke, baik. Ya kan Mikana tadi tanya, mana dalilnya menyelamatkan? Saya bingung dengar standarnya Mikana ini. Menyelamatkan harusnya menyelamatkan yang seperti apa? Keselamatan itu, ya keselamatan kekal itu kan manusia metong. Ya, manusia tadi metong itu dibangkitkan, dibawa ke surga, itulah keselamatan. Oke, Keselamatan sekarang gini kekal, Mikana. bukan Baik, nggak apa-apa. hanya membawa manusia dari laut ke Baik. darat. Sekarang di mana datanya atau buktinya bahwa orang Kristen sudah masuk surga atau Mesianik sudah masuk surga, mana? Ada nggak? Oke, sebentar. Mulai Saya akan hari ini jelaskan. sampai yang sejaman Yesus ya. Nah, bukti kalau Adonai Yeshua HaMashiach Maha Penyelamat, Dia pemberi keselamatan kekal. Dia itu sudah mengampuni dosa umatnya, sehingga Dia memberikan keselamatan kekal, kebangkitan dan masuk surga. Tuhan Yeshua HaMashiach berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Dan terbukti melalui perbuatannya. Ketika Tuhan Yesus HaMashiach mengalami kematian, ya, Dia disalibkan, Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Ketika Dia mengalami kematian, tunggu dulu, jangan langsung menarik nafas dulu, karena memang pusing kamu ketika dijawab tentang keselamatan dari Tuhan. Ini buktinya kalau Tuhan yang saya sembah itu Dia sudah penyelamat sejati, Maha mengampuni dosa.
dia berfirman, darahnya itu yang menghapus dosa, bukan hanya sebatas pengakuan, bos, tapi dibuktikan melalui perbuatannya. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah mengalami kematian, dia turun ke alam maut. Di alam maut dia ngapain? Ya, 1 Kefa atau 1 Petrus 3 ayat 19. Yesus HaMasiah menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Lalu di Matius 27 ayat 50 sampai 53, ketika Yesus HaMasiah bangkit. Ini dia, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggoy dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, itu merujuk kepada Yesus HaMasiah, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ketika Yesus HaMasiah, ya, darahnya sudah menghapus dosa, dia bangkit dari kematian, dia juga membangkitkan umatnya. Orang-orang kudus itu maksudnya siapa? Nabi-nabi di perjanjian lama, saudaraku. Orang-orang kudus mereka itu. Mereka sudah dibangkitkan. Dibawa kemana? Ya, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Mereka dibawa ke tempat tinggi, yaitu surga. Dan Ibrani 9 ayat 22, ini saya baca dulu ya. Ibrani 9 ayat 22. Efesus, mana Efesus berapa tadi? Efesus 4 ayat 8 sampai 10, silakan baca aja. Tapi saya baca dulu Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Lalu di Ibrani 9 ayat 28, demikian pula lah HaMasiah yang dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Artinya gini, darah Yesus HaMasiah itu berkuasa mengampuni dosa umat manusia, menghapus dosa umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir, ya, yang percaya kepadanya. Makanya terbukti Nabi Henok, Nabi Musa, Nabi Elia sudah diangkat ke surga. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus HaMasiah itu Maha Penyelamat, pemberi keselamatan kekal yang dilakukan melalui perbuatannya sendiri, sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya sudah pasti dibangkitkan untuk hidup yang kekal, yaitu Yohanes 6 ayat 40. Itulah buktinya Efesus kalau berapa Tuhan tadi? Yesus HaMasiah itu Ulang. Maha Penyelamat. Efesus berapa? 4 ayat 8 sampai 10. Ya, lanjut. Lah itulah buktinya, saudaraku, kalau Tuhan Yesus HaMasiah itu Maha Penyelamat, pemberi keselamatan kekal, bukan hanya sekedar teori, tapi ada praktikalnya. Enggak ada surga di sini, Ke Mikana. tempat tinggi itu surga, Samaim. Oh, gitu ya. Iya, tempat tinggi itu iyalah. Samaim, saudaraku. Ya iyalah, jangan Cuman begini. iyalah. Oke, baik. Cuman begini Mikana, yang saya bingung gini. Katanya Mikana kan, Yesus menyelamatkan. Masalahnya gini Mikana, kalau dia menyelamatkan, lah dia sendiri kan nggak selamat Mikana. Bahkan dia waktu terakhir di kayu salib itu dia mengatakan, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pertanyaannya itu yang dia panggil siapa? Apa dirinya sendiri atau siapa? Oh alah, mohon maaf. Jangan lagi mutar-mutar. Ini sudah, mohon maaf ya, jadi kayak membuyarkan apa yang sudah ditampilkan data-data tadi. Yang saya sebutkan data-data itu, kalau Tuhan Yesus HaMasiah terbukti Maha Penyelamat, pemberi keselamatan kekal. Lah Ya, kamu lagi membuyarkan lagi. Kamu bilang saya tidak dia membuyarkan. Oke, saya terima itu. Cukup. Kita ganti dulu sama yang lain. Udah cukup. Karena apa? Tidak terbukti Tuhanmu Maha Penyelamat. Mohon maaf, udah cukup dulu. Belum lama kita Kenapa diskusinya kamu udah sudah diturunin. membuyarkan apa yang sudah kita sebutkan data-data dengan jelas ya? Masih ada ini lagi loh yang kita uji. Udah gantian dulu sama yang lain. Gantian dulu. Ya. Cari Ayah. dulu datanya kalau sesembahanmu itu terbukti Maha Penyelamat, pemberi keselamatan kekal, itu dulu dicari ya. Terima kasih, tetap semangat. Oke. Ganti. Iya, cari datanya, Bos ya. Terima kasih Torona, terima kasih semua teman-teman sudah tetap layar.
Halo Mikana. Iya, halo juga, boleh buka kamera? Iya dong. Ya, silakan saudaraku, namanya siapa? Nama saya Raka. Oke, silakan Raka. Oke. Baik, sekarang saya mau tanya ke Kak Mikana ini. Apakah benar Yahweh itu adalah Tuhan? Silakan. Oke, Silakan. saya jawab berdasarkan data saja. Apakah benar Yahweh itu Tuhan? Betul. Yesaya 44 ayat 6 jawabannya. Ini dia. Saya berapa? Berapa? Yesaya 44 ayat 6. Oke, saya tunjukkan ke layar. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot itu artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Jadi dialah yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain dia, hanya dia Elohim yang benar. Elohim itu merujuk kepada Tuhan Sang Pencipta. Baik, boleh saya tanggapin? Silakan. Oke lah. Sekarang kita sepakat ya Kak Mikana ya, yang dikatakan sebagai Tuhan Maha Kuasa, sepakat? Sepakat? Oh, sangat sepakat saudaraku. Baik, yang dikatakan sebagai Tuhan Maha Pencipta, sepakat? Iya, dia Maha Pencipta, Maha Penyelamat, Maha Kuasa, Maha segalanya. Sekarang ketika dalam Lukas pasal 22 di nomor 43, ketika malaikat dari surga turun ke bumi menampakkan diri kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Pertanyaan saya. Namanya tolong sebutkan di sini, ada Yesus di situ namanya. Oke, baik, kita bukakan ya. Di Lukas pasal 22. Lukas pasal 22, kita bukakan. Ya, santai aja, jangan terlalu keras itu nih, nanti rusak lagi handphonemu itu. Apa? Baik. Oke, Mikana, tenang Kenapa Mikana. wajahnya setengah? Loh, oke, bentar nih ya. Saya balik layar dulu, Ya. saya balik layar dulu nih. Nih, lihat, kita baca satu perikop Mikana. Kita baca satu perikop, oke? Biar saya nunjukin aja ke layar, Dek. Ya sudah, baik, Pak. Tunjukkan. Saya aja nunjukin. Iya. Tunjukin aja wajah biar saya tunjukin. Oke, Nah, kalau kamu baik. mau nunjukkan data, silakan tunjukkan terjemahan ILT3. Oke, baik. Anda Nah, buka ya. di Lukas 22. Lukas pasal 22. Anda buka dalam nomor 39 sampai 43, satu perikop. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ini saya tunjukkan. Yesua berdoa di taman Getsemani. Dan setelah keluar, dia pergi seperti biasanya ke Bukit Zaitun, dan para muridnya pun mengikuti dia. Dan setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Dan dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, dan sambil bertekuk lutut dia berdoa dengan berkata, ya Bapa, jika engkau bermaksud mengambil cawan ini daripada aku, bagaimanapun juga bukanlah kehendakku, melainkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Udah cukup sampai sini apa masih lanjut? Oke, silakan. Nah, di situ kan malaikat menampakkan diri kan? Malaikat menampakkan diri ya kan kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya. Di situ kan merujuk kepada Yahweh. Betul? Dan seorang malaikat dari surga, dari Samayim, tampak kepadanya untuk menguatkan dia. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Oke, sudah Mikana? Apa Sudah, masalahmu, Dek? Tidak. Oke, baik itu. Tadi kan di awal Mikana mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, ya kan? Nah, ternyata ketika kita lihat Yahweh itu diberi kekuatan oleh malaikat, dikuatkan oleh malaikat. Pertanyaan saya Mikana, lebih maha kuasa mana antara malaikat dengan Yahwehmu itu? Jawab. Oke, saya jawab berdasarkan data saja ya, Dek ya. Saya tunjukkan datanya. Ini dia. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesua, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku.
Siapa yang lebih berkuasa? Tentu saja Yeshua HaMasiah. Karena dialah yang mengutus malaikat. Oh, haleluya. Selalu ada jawaban, Dek. Tenang. Guys, baik. Kak Mikana, Kak Mikana yang saya hormati, Kak Mikana saya hormati. Jangan lari kemana-mana. Pertanyaan saya dalam Lukas pasal 20. Lah kan kamu tanya, mana lebih kuat? Dengerin dulu, Yeshua HaMasiah Kak. apa malaikat? Ini jawabannya, Dek. Yeshua HaMasiah mengutus malaikat. Tentu saja Tuhan Yesus HaMasiah lebih berkuasa dari segalanya. Kak Mikana, sabar. Jangan tantrum, Kak. Iya, silakan. Jangan tantrum. Kan nggak cuma meluruskan perkataanmu ya, Dek. Iya, jangan tantrum. Baik. Ketika kan begini, Kak, pertanyaan saya kayak tinggal jawab aja. Dalam Lukas pasal 22 nomor 43 itu kan malaikat memberikan kekuatan kepada Yesua. Nah, pertanyaan saya tadi itu, pertanyaan saya, lebih maha kuasa mana? Lebih maha kuasa mana yang memberikan kekuatan dengan yang diberi kekuatan? Udah? Jawab. Iya. Tolong di-mute dulu, Dek. Ya udah saya. Di situ tadi redaksinya menguatkan, bukan memberi kekuatan. Ya. Ketika saudara bertanya, mana lebih berkuasa, Yeshua HaMasiah apa malaikat? Saya langsung jawab berdasarkan data loh. Wahyu 22 ayat 16. Tuhan Yeshua HaMasiah berfirman, ya. Aku, Yeshua, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku ini. Tentu saja yang mengutus lebih berkuasa, Dek. Lalu kemudian Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh itu berfirman, ya. Yahweh berfirman, itu Yeshua HaMasiah, aku adalah Alfa dan Omega, Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Ini jawabannya, Dek. Siapa yang lebih berkuasa? Tentu saja Tuhan Yeshua HaMasiah berdasarkan dalil yang saya bacakan. Ini dalilnya, Dek. Ini saya tunjukkan dalilnya, Dek. Baik, oke. Yahweh yang adalah Yeshua HaMasiah berkuasa atas alam semesta, Dek. Itu jawabannya. Sudah Kak, kan saya boleh Kak? Boleh kan saya? Oke, baik. Kalau misalkan dalam Lukas pasal 22 nomor 43, di situ dikatakan bahwasanya si Yahweh tadi dikuatkan oleh malaikat. Berarti kalau misalkan dikuatkan oleh malaikat, berarti kan dia lemah. Oke, satu. Terus Kak Mikana membawa data lagi yang Yahweh tadi mengutus malaikat terus bertentangan dong. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di dalam Yohanes 5 nomor 30 si Yahweh mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab bukan aku yang berkata-kata, melainkan Bapa yang telah mengutus aku. Kalau misalkan Yahweh dikatakan sebagai Tuhan, tidak mungkin Yahweh mengatakan seperti itu. Pasti Yahweh mengatakan apa? Aku maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi buktinya apa? Yahweh mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab bukan aku yang berkata-kata, melainkan Bapa yang telah mengutus aku. Iya kan? Oke, silakan tanggapin. Minum dulu. Iya, saya sudah minum, Dek. Terima kasih. Minum dulu, Dek, supaya konsen, supaya fokus mendengar jawaban. Supaya jangan diulang-ulang. Seperti polemikus, udah dijawab, ulang-ulang terus pertanyaannya. Oke, kita harus melihat konteks di Lukas 22 ini ya. Lukas 22 ayat 39 sampai 44. Itu konteksnya Yeshua HaMasiah dalam keadaannya seperti kita manusia. Berdoa di Taman Getsemani. Di situ cawan itu merujuk kepada cawan murka Elohim. Yang seharusnya murka Elohim itu dijatuhkan kepada manusia karena manusia ini berdosa, deh. Manusia ini telah melanggar hukum, memberontak kepada Elohim, sehingga cawan murka itu harus jatuh kepada manusia. Sehingga manusia selamanya ada di alam maut menderita. Tetapi ayat ini menyoroti ya keadaan Yeshua HaMasiah dalam keadaannya seperti kita manusia, yang dimana dia juga bisa mengalami sakit, dia mengalami penderitaan, dia mengalami duka yang mendalam karena cawan murka Elohim itu ya
yang seharusnya itu ditimpakan kepada manusia yang berdosa, tapi itu ditanggung oleh Yeshua HaMashiach. Sehingga malaikat di situ menguatkan, bukan memberi kuasa, Dek. Justru Tuhan Yesus HaMashiach mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Yesus HaMashiach berfirman, aku Yeshua telah mengutus malaikatku. Tapi kita harus tahu dulu konteks firman Elohim yang tertulis di Lukas, ya Lukas 22 ayat 39 sampai 44, itu menyoroti ya keadaan Yesus HaMashiach dalam keadaan seperti kita manusia yang menderita dan akan menanggung hukuman manusia itu yang dijatuhkan kepadanya, ya. Tetapi Yesus HaMashiach memang telah menanggungnya di atas kayu salib. Pemberontakan kita, kejahatan kita telah ditanggung Tuhan Yesus HaMashiach di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya yang tertumpah itu, kita menjadi selamat, kita sembuh, kita hidup kekal. Itulah buktinya Tuhan Yesus HaMashiach itu maha pengampun, maha pengasih, yang sudah dibuktikan melalui perbuatannya di atas kayu salib. Sehingga kami ini yang percaya kepadanya ditetapkan masuk surga, bukan ditetapkan masuk neraka, apalagi mendatangi neraka, tidak, Dek. Oke, bagi tanggapan boleh? Tanggapan boleh? Oke. Ngapain bagi kamu tanggap? Itu jawabannya, Dek. Kan diskusi, Kak. Kan kalau diskusi kan saling menanggapi kan begitu. Boleh kalau saya yang bertanya? Iya dulu, nanti kalau misalkan kita udah pertanyaan baru bertanya gitu loh. Jangan Ya udah, ditanya, silakanlah. Kak. Oke. Oke, gitu loh. Harus Namanya paham juga gitu loh, polemikus. harus cerdas. Kalau mau pinter harus cerdas, oke? Oke. Baik. Sekarang gini. Kalau misalkan Yahweh dikatakan sebagai Maha Kuasa, Maha Pencipta, pertanyaan saya sekarang itu, ketika di Taman Getsemani, Yahweh berdoa kepada siapa? Silakan. Ya sabarlah, tenang. Cooling down. Kamu yang bertanya, kok malah kamu yang panik. Tenang, deh. Makanya tuh jaringanmu jadi tidak stabil. Oh alah, jaringannya tidak stabil, guys. Kalau kayak gini miskomunikasi nih. Kita udah jawab, dia berulang-ulang tanya terus ini. Oke, gimana? Udah bisa? Oh alah. Jaringan mau putus-putus, mohon maaf ya, kita ganti dulu. Mika, jangan dulu, Jangan dulu. Loh, tadi putus jaringannya. Tadi dipanggil Yesus. Sabar. Hah? Oke, baik. Pertanyaan saya kan, Nah kan putus-putus, miskomunikasi nanti. Saya sudah jawab, kamu belum dengar jawabannya. Bolak-balik nanti kamu tanya, muter-muter di situ aja kita nanti, deh.